kan. Tapi si Saseng ini kalau katanya kalau misalkan si SM ini nuntut dia, dia bakal bunuh diri. Dia ngancam SM kalau misalkan SM nuntut dia bakal bunuh diri. Beberapa minggu ini Stray Kids lagi dapat kasus yang lumayan gitu ya. Yang kemarin tentang Felix yang ancam gitu ya, yang diminta haters untuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya, yang berbahaya. Sekarang giliran Hyunjin yang Hwang Hyunjin ya, mantan bias gue, dia kayak dituduh rasis gitu loh. Kita bakal langsung aja cek langsung videonya. Keep watching, stay tune terus, tapi jangan lupa subscribe dan juga aktifin Lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Let's go to the video. Annyeong, Fahira mau ngingetin, sebelum kalian nonton video ini, aku saranin kalian nonton video sebelumnya ya, karena video ini merupakan part selanjutnya dari video sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Tapi si Saseng ini kalau katanya kalau misalkan si SM ini nuntut dia, dia bakal bunuh diri. Dia ngancam SM kalau misalkan SM nuntut dia bakal bunuh diri. Ih, gila banget gak sih? Maksudnya ya udahlah SM. Iya maksudnya ya lo punya hati nggak sih lo? Gila banget sih. Gue nggak bisa baik-baik kali ya. Gue nggak bisa berkata apa-apa sih sama kasus Colo yang ini, kasihan banget gitu loh. Dan guys, you know what? Colo itu temen deketnya Felix. Mereka teman main game, teman hangout bareng. Aduh, gila sih gue. Bener-bener deh gue pengen ke Korea, nggak usah bunuh diri lo, gue yang bunuh gimana? Kesel banget gue. Iya gak sih? Dia juga punya nomornya Chonlo. Iya. Dia sering ngechat Tondo di KakaoTalk terus. Kalau urusan nomornya Colo tuh kayak emang dari zaman dulu tuh sering Fahira. Jadi karena Fahira di sini K-popers baru ya, dia maksudnya K-popers yang gen sekarang gitu ya. Sebenarnya Saseng tuh punya banyak nomor telepon idol, mereka kumpulin, mereka kolek gitu ya. Itu dari idol manapun mereka tuh beli gitu. Jadi Saseng tuh kayak apa namanya, hacker ya? Hacker juga. Jadi ya Saseng ya profesinya banyak, bisa ada hacker juga, ada yang lain-lain gitu ya. Dan kalau gue pikir mungkin di salah satu agensi ada juga Saseng yang nyusup gitu loh. Iya. Nyusup jadi staff NCT gitu. Sasengnya. Pada nyusup. Iya, maksudnya ya sekarang mereka dapat info dari mana? Sedangkan yang gue tahu agensi-agensi di Korea itu terkenal ketat, dari SM Entertainment sampai yang sekarang lagi hype banget tuh Big Hit ya. Itu ketat banget menurut gue, maksudnya apalagi SM Entertainment udah kelas internasional masuk kan. ke dorm NCT gitu. Iya kan, maksudnya bisa aja loh salah satu dari staff mereka tuh emang Saseng atau temenan sama Saseng gitu. Bisa jadi. Terus info-infonya itu disebarkan ke kelompok Saseng ini dan bisa dibeli gitu loh. Beberapa kali member Stray Kids pun ada, mereka lagi live terus dapat telepon dari Saseng. Nah, mereka sengaja nelpon idolnya di V-Live itu supaya mereka tahu ini beneran nggak mau nomornya idol ini atau bukan. Sering banget yang kayak gitu. Kayak dulu siapa sih yang langsung dilabrak sama sama Lonjun? Oh iya ada. Siapa ya? Doyong. Kalau Doyong kalau ketemu Saseng di foto. Bukan Doyong yang di NCT Dream yang dapat telepon. Enggak, jadi handphonenya bukan handphone Lonjun. Terus sama Lonjun langsung direbut, langsung dimarahin. Itu loh, siapa sih? Gue nggak tahu ya. Pokoknya gue nggak terlalu ngikutin, tapi gue sempet lihat gitu ya di beberapa video yang ada di Instagram gitu. Jadi si NCT Dream lagi live, terus salah satu dari mereka ada yang dapat telepon dari Saseng, langsung ditarik. Tapi dia kayak mukanya kayak yang anjir dia lagi gitu loh, kayak yang mukanya
aduh kenapa Ini sih kenapa sih ini orang nelpon iya kayak mulu? kenapa sih nelfon gue terus gitu ya. Dan si Lonjuin, Huang Lonjuin, Huang Renjun ya kalau misalnya kita bilangin, tapi bacanya Lonjuin. Lonjun. Jadi si Huang Lonjuin nih langsung apa sih, ambil deh, gue langsung Gak usah telepon-telepon gitu. Jadi ya makanya banyak banget si idol ini pakai yang namanya Nomor. telepon paketan. Telepon paketan kayak orang Indonesia, maksudnya sekali pakai buang beli lagi yang baru gitu. Apa yang Idol disebutnya? sekarang banyaknya kayak gitu. Yang gue tahu nomor paketan sih. Gitu. Ya kayak gitu deh kayaknya. Bukan perdana. Iya, maksudnya setelah mereka simpen kontak ini berapa bulan mereka ganti, tiap berapa bulan, berjangka berapa bulan ganti. Ada juga justru malah ada idol yang gue pernah denger ya, ada idol yang sehari 2 hari pakai ganti supaya buat Ya, mau update keamanan. mah nggak apa-apa aja sih. Enggak, kartunya doang, bukan handphonenya. Oh, iya, Kartunya kartunya. aja. Ya kartu kan murah guys, nggak terlalu semahal handphonenya gitu kan. Jadi memang ada yang kata mereka mungkin Saseng nekat, gue lebih nekat, gue bakal ganti nomor setiap hari. Tetap aja sih nelpon juga. Makanya kadang ada mereka juga punya handphone khusus guys. Jadi Siapa? idol tuh punya handphone khusus. Jadi yang memang handphone pribadi mereka, mungkin yang ditelepon sama Saseng itu bisa jadi nomor bisnis mereka. Iya. Jadi kayak yang terhubung dengan member, yang terhubung dengan agensi, yang terhubung dengan ya pokoknya tentang bisnis lah gitu kan, sampai Saseng tahu. Tapi mereka juga bisa jadi punya satu handphone lagi yang mereka save, yang mereka simpen tapi nggak pernah kelihatan di kamera gitu, nggak pernah kelihatan di acara-acara variety show atau di mana. Itu khusus untuk keluarga dan dia pribadi gitu ya kan. Ya namanya idol kan harus pintar-pintar menyimpan privasi, ya nggak sih? Ya pribadi sendiri. Iya. Jadi kasus Colo ini belum ada follow up lebih lanjut. Belum. Mm-mm. Kasihan banget dah sama comblonya. Insya Allah Insya Allah. sama comblonya. Oh. Si Oke. Sasengnya ini dia katanya nyimpan informasi pribadinya comblo. Iu. Dia Tapi kalau memang tahu segalanya. enggak, kalau memang SM tidak bertindak, gue yakin sih Colo keluarganya sih Iya yang sih. bertindak. Kan tajir men, Mm-mm. itu anak sultan. Langsung aja lu disamperin. Iya, gue sih yakin banget. Mungkin udah disamperin kali. Mungkin. Bisa jadi gitu kan. keluarganya. Iya. Apalagi Colo itu kan, maaf ya, orang gue bukan rasis ya, maksudnya apalagi Colo itu kan orang Tiongkok ya. Orang Tiongkok itu terkenal banget mafia juga. Mafia Asia tuh orang Tiongkok. Jadi anak buahnya banyak, so pasti gitu. Sekali ini. Iya, pastilah ngelihat anak kesayangannya, Iya. pasti orang tuanya pasti memberikan yang terbaik juga ke si Colo gitu. Pasti ada tindakan khusus yang dilakukan keluarga Colo kepada si Sasengnya gitu. Jangan, lu boleh suka sama sesuatu tapi kalau terlalu suka juga nggak terlalu baik. Gimana? Gimana sih? Berlebihan. Iya. Kalau suka sama sesuatu jangan terlalu Iya, berlebihan. itu juga nggak baik. Gue berlebihan dong, kemarin baru beli album. Enggak, kalau kayak gitu-gitu maksudnya kayak lu apa sih rela buat ngelukain diri lu sendiri padahal dia juga iya. nggak tahu lu siapa gitu. Iya, Colonya juga nggak tahu kan kalau Iya. lo hidup di dunia ini, coba. Lu Sedih banget sih. kebeset-beset tangan lu, dia nggak tahu lu yang mana. Iya, benar. Gue setuju sama Faira. Pernah dulu ada fans yang bilang, ya ampun, gue suka segini banget sama dia, tapi apa dia tahu gue di sini masih. Kalau halu-halu gitu sih masih wajar ya. Mm. Apalagi kayak sampai ke bawah mimpi, gue juga sering kayak gitu. Ya, gue juga iya. Iya, tapi kalau yang kayak gitu mah ya jangan deh sampai selalu tahu semua informasi pribadinya dia, ya informasi pribadinya Gue tahu dia. informasi pribadi Felix, gue Saseng dong. Gimana gitu. Kalau tahu emaknya gitu. Tahu, Kalau emaknya doang mah kagak ngapa. rumahnya juga tahu gue. Iya, yang penting kan nggak nekat-nekat ke sana gitu. Ya, intinya setahu apapun lo tentang keluarga pribadi bias lo, gue juga yakin kok banyak K-popers yang penasaran sama kehidupan pribadi keluarga si idol, dan mereka udah tahu banyak tapi tetap
keep in secret gitu ya, keep in a secret, tetap rahasia, tetap dirahasiakan, cukup lu yang tahu. Atau kayak gini, gue sama Fahira gitu ya, mungkin sharing, tapi gue sama Fahira belum sharing sih. Udah sharing belum sih? Belum. Sharing bukan saring Ya. iya gitu. Jadi keep in secret aja kalau kalian udah tahu semua semua info-info pribadi tentang lu tahu maknya, lu tahu maknya, lu tahu kakaknya, lu tahu rumahnya di mana. Iya. Kecuali kalau memang si idolnya ini terang-terangan kayak, oh gue punya rumah di sini, gue punya rumah di situ gitu ya, lu bisa menyimpulkan berdasarkan pengakuan si idolnya secara langsung. Tapi kalau misalkan belum ya jangan gitu kan. Jangan disebar alamat rumahnya ini gitu. Oh gue tahu nomor teleponnya, jangan gitu. Kalau gue sih tahu info-info pribadi Felix tuh cuma ya sekedar rumahnya di mana, mamanya yang mana. Kalau untuk nomor telepon enggak. Nomor telepon enggak. Pernah ada yang nawarin Saseng. Iya, mau beli enggak gitu. Tapi berapa sih kalau kayak gitu? beli lumayan lah, sekitar 500 ribuan ke atas. Dibalas juga enggak sama yang Dan gue nggak mau, ya udah nggak usah lah, ngapain maksud gue suka sama Felix tapi gue nggak mau menghancurkan hidupnya dia gitu. Gue fans tapi gue nggak mau menghancurkan hidupnya dia. Gue nggak mau bertindak terlalu jauh lah gitu. Kalau memang ntar diperkenankan ketemu di konser ya lebih bagus, ya kan gitu. Kita jadi bisa support si idolnya. Nunggu di depan dormnya, iya gitu kan. Ngapain? Iya, maksud gue ya terlalu berlebihan lah. Kalau misalkan gue juga kemarin gue ditawarin, terus gue misalnya ambil nih nomor teleponnya Stray Kids atau nomor teleponnya Felix misalnya, wah kayaknya gue nggak bisa bayangin deh gue bakal sejahat apa gitu loh. Iya, maksudnya ya bersyukurnya gue bukan fans yang kayak gitu, cukup tahu di mana rumahnya Felix. Yang jauh juga gue nggak bakal bisa kesana di Australia gitu kan. Gue cukup tahu si kakaknya yang mana, adiknya yang mana, nyokapnya kayak apa gitu. Terus rumahnya seperti apa, rumahnya di mana, cukup tahu itu aja gue udah seneng, bener. Gue udah seneng. Terus kemarin juga sempet gue dinotis sama Felix, gue kayaknya udah lagi kangen banget gitu ya sama Felix tuh, lagi pengen banget ngelihat dia gitu loh, kayak pengen peluk gitu. Iya, tiba-tiba dia ngepost kayak gini. Ya ampun, berasa kayak pegang tanganku sayang. Terlalu kayak gitu masih wajar. Iya, maksudnya ya kayak kok kayak gue tuh being connected banget deh sama dia gitu loh. Dan ini hitungannya bukan harian guys, per detik langsung setelah gue ngerasa kangen, gue bikin video. Lo liat lah, sinyal hatinya status WhatsApp gue lah, lihat yang video tentang Felix tuh kan gue share di status WhatsApp. Itu setelah bikin itu terus tiba-tiba dapet notif Felix ngepost gini posenya. Jadi nggak usah ketakutan idol lo nggak tahu lo, nggak usah ketakutan kayak gitu. Kita ini yang udah ngefans sama dia itu selalu ada di hatinya dia, selalu di hatinya mereka. Walaupun mereka nggak tahu satu-satu lu siapa, lu di mana. Kita sebagai satu kesatuan sama fandom gitu. Kita tuh jantungnya fandom. Jadi kalau nggak ada kita, mereka yang yang nyukain mereka siapa gitu. Dan jangan aneh-aneh menurut gue. Kalau udah jadi fans, cukup jadi fans fanatik yang dukung. Cukup jadi fans fanatik yang gila ngevote supaya mereka menang gitu kan, dapat trofi atau dapat hadiah dari acara-acara musik. Cukup gila ngehalu tadi. Gila ngehalu sampai ke bawah mimpi. Cukup gila support mereka dengan beli album dan juga merchandise mereka. Cukup gila streaming. Ya kan, penting juga gitu kan. Ya pokoknya gila-gila dalam hal yang positif guys. Jangan gila-gila yang kayak gitu sampai nulis lagi, oh my god, love you. Iya, Gila sih. gila banget. Gila, anjir, psycho. gila banget. Kan psycho. Pokoknya jangan gila ya guys. Jangan gila yang gila dalam artian negatif. Jangan ya. Kalian harus tetap jadi positif fans. Harus tetap jadi positif fan girl. Jangan yang aneh-aneh. Apapun itu yang terjadi, apapun yang pernah kalian alami, apapun yang pernah mencoba menghasut kalian. Kayak gue tadi ada yang nawarin nomor telepon di Felix gitu. Kayak jangan yang aneh-aneh pokoknya.
kalian juga boleh kok kenal sama fandom-fandom lain dari luar negeri, boleh. Itu bisa buat nambah Teman. teman dan informasi gitu. Boleh, asal jangan yang aneh-aneh. Oke. Oke. Dari kasusnya Kwon Mina AOA dan juga Jimin AOA, terus ke Coba. Cholo NCT Dream, sekarang kita beralih ke kasusnya Stray Kids Bang Hyunjin. Sekarang gimana Wang Hyunjin, Kak? Kasusnya kenapa nih? Kenapa Wang Hyunjin lagi ini banget di Apaan tuh? di mana ya? lagi di banyak Lagi rame ya di media. Twitter. Di Twitter tuh lagi rame Hyunjin rasis kalau nggak salah. Kenapa Hashtagnya. tuh? Gara-gara hal sepele doang menurut gue, nggak yang, dan dia tidak bermaksud rasis. Orang dia bukan menghina suatu kelompok kok, enggak. Kalau menurut pandangan gue gitu. Jadi memang apa ya? Di sini maksud gue sini misunderstanding, miscommunication ya. Maksudnya kita lagi. Maksudnya khususnya Stays International nih. Especially for international fans of Stray Kids ya, international Stays. Please don't be so offended, like you're said that Hyunjin is racist, but he's not, he wasn't gitu. He wasn't, dia sama sekali nggak rasis, dan sudah diperjelas sama editornya. Kamu kenapa sih? The editors make it clear, you know. Di situ udah ada tulisan Hong Duke's wife ya, character cartoon, Korean character cartoon. Jadi itu karakter kartun dari Korea, bukan rasis seperti yang Stay International bilang, katanya dia menyindir atau mengolok-olok orang hitam, bukan gitu. Dan parahnya lagi ya, this is so awful for me. International Stay that spread this news is not a black Stay. Dia bukan seorang Stay berkulit hitam. Siapa? Si Stay Yeah, yang who nyebarin ini. is spreading this news is not a black Stay. Jadi orang yang menyebarkan berita ini justru bukan black Stays-nya sendiri, guys. Kulit putihnya. Iya, justru bule gitu. Yang langsung speak up. Ada domba kali. Nah, takutnya hypocrite kan, maksudnya pengadu domba gitu loh, kayak sengaja membenturkan Stray Kids dengan I don't know if you're a real Stay or not gitu ya. Jadi Nggak tahu dia iya, Stay apa bukan. gue nggak tahu juga dia itu Stay asli atau dia cuman ngatasnamain. Iya, ngatasnamain di username-nya itu Stay, tapi aslinya enggak gitu loh. Bisa jadi dari fandom lain tapi terus ganti nama. Stay. Iya, jadi ini loh, gimana ya, lo boleh, jadi mereka tuh bilang gini, lo boleh membela idol lo, tapi ketika mereka salah ya jangan lo bela. But they're not make a mistake gitu loh, they're not made a mistake. Mereka nggak bikin kesalahan, kenapa harus kita tutupin kesalahannya? Dan aku di sini nggak ngebela si Hyunjin juga, nggak ngebela Hyunjin. Aku juga nggak ngebela si Stay yang bilang katanya Hyunjin rasis. Itu salah banget, itu salah paham banget. Jadi Hyunjin di sini tuh untuk Stay Indonesia yang mungkin sependapat ya dengan Stay yang bilang katanya kalau Hyunjin rasis. Gue kasih tahu lo ya, kalau lo mau jadi Stay yang baik, mau jadi pendukung Stray Kids yang baik, lo juga harus punya ini yang baik. Lo harus juga punya ini buat mikir, oke? Jadi sebelum lo bilang ikut-ikutan mereka kalau Hyunjin itu rasis, lo sebaiknya searching dulu ya di Google,
lu cari. Karakter siapa sih yang Hyunjin mainkan, dan itu sama sekali bukan orang hitam, dan itu sama sekali bukan black people. Nah Farah jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya karakter yang diparodikan oleh Hyunjin di Finding Skizzy waktu itu berasal dari kartun bernama Thalyora Honey, atau kalau dalam bahasa Inggris Run Honey, kalau dalam bahasa Indonesia Larilah Honey. Jadi Thalyora Honey ini sebenarnya adalah manhwa atau manga yang populer pada tahun 1985 sampai 1987 sebagai majalah kartun di Treasure Island, dan ketika Asian Games 86 di Korea, Thalyora Honey diangkat menjadi kartun movie atau kartun series pada tahun 1988. Hani sendiri diceritakan sebagai anak gadis atau anak perempuan piatu yang ditinggal meninggal oleh ibunya, lalu ayahnya menikah lagi. Tapi Hani di sini curiga akan kematian ibunya karena dia pikir itu tidak wajar. Jadi Hani kembali lagi ke kota lama sendirian dan dia ngekos di sana. Lalu dia ketemu sama Hong Duke yang akan menjadi pelatih larinya. Karena Hani di sini memutuskan untuk menjadi atlet pelari untuk menguak kematian ibunya. Kenapa nih ibunya bisa meninggal, dan dia mencurigai ibu tirinya gitu. Iya, maksudnya itu bukan orang hitam, enggak. Yang Hyunjin parodikan itu kartun gitu loh. Dan ini dia kartunnya. Ini adalah cuplikan kartun Thalyora Honey di mana Hong Duke ketemu sama ayah angkatnya. Dan di sini Hong Duke berumur 25 tahun, belum menikah. Lalu ketika ketemu ayahnya ini, ayahnya ngasih foto ya, foto si cewek ini gitu untuk dijadikan calon istri. Tapi kayaknya bukan tipenya Hong Duke gitu ya. Hong Duke-nya kaget banget gitu guys. Cewek ini rambutnya keriting dan berbibir tebal dan kulitnya agak gelap, tapi menurut informasi yang aku dapat, cewek ini tuh sama sekali bukan keturunan Afrika gitu. Gak ada sama sekali keturunan Afrika. Penampilan yang ada ini adalah, menurut informasi ini, rambutnya keriting karena memang menggambarkan wanita zaman dulu. Ya kita tahu lah, Thalyora Honey ini kan dipublikasikannya pada tahun 1988. Pasti ada mode fashion yang bergeser gitu kan. Nah, wanita zaman dulu katanya rambutnya keriting kayak gitu guys. Dan rambut keriting itu sama sekali bukan afro ya. Jadi memang gaya fashion wanita zaman dulu kayak gitu. Jadi ini cuma salah paham. Yang itu ya, nih gambarnya tuh. Gambarnya oke. Jadi jangan salah paham lagi. Dan kebetulan Hyunjin itu kan rambutnya lurus ya, bukan keriting. Nah, di karakter ini sendiri rambutnya keriting. Di sini Hyunjin sama sekali tidak ada intensi buat buat nginiin mereka. Dia cuma kepikiran tentang si kartun ini, mungkin bisa jadi gitu kan. Dan memang karakter kartun ini rambutnya memang agak keriting, hampir mirip, bukan mirip dan bukan memang, tapi hampir mirip dengan rambut afronya orang-orang kulit hitam yang khas gitu kan. Dan dia memang punya bibir yang tebal gitu loh. Ya kan, lu lihat sendiri kan tadi gambarnya, memang rambutnya keriting terus dikuncir di sini ya kan, rambutnya yang rambut keriting seperti afronya itu, lalu bibirnya tebal. Nah, yang Hyunjin parodikan adalah itu gitu, bukan tokoh Siapa? Hyunduk. Hong Duke. Nah, Hong Duke ini dia istrinya Hong Duke ya, istrinya Hong Duke. Nama asli karakternya sendiri adalah Go Eun-e tuh. Nih gue tulis Go Eun-e. Nah, tuh. Itu karakter aslinya. Jadi bukan menyindir or black people right there, no gitu. Nggak Dia boleh berarti itu dia bukan menyimpulkan. Iya, dia tidak sama sekali tidak menyinggung siapa-siapa. Dan lo tahu he's just doing random thing ya. Jadi ketika when he choose the properties gitu, he just choose random. Jadi benar-benar random gitu. Jadi kayak ngacak gitu. Gua ambil ini dan ini gitu loh. Dan itu sama sekali tidak disuruh oleh kru. Lo pakai ini ya? Enggak.
can you use this? Hyunjin and this? No, the crew is actually didn't come to help him for choosing the property. It's just Hyunjin. It's just Hyunjin's wanted to, okay? Jadi memang keinginannya Hyunjin, and he got no idea gitu. Jadi iya, out of nowhere Hyunjin choose the properties is out of nowhere gitu loh. Jadi memang acak. Iya, dan dia sama sekali tidak merasiskan siapapun, guys. Jadi di sini untuk kalau misalkan memang kalian mau bilang Hyunjin rasis, nggak usah bawa warna kulit gitu. Don't you bring skin color. No. If you drag the skin color of this case, it's like you are the racist one gitu. Kamu yang rasis gitu, bukan Hyunjin justru. Ya, Si yang ngadu ini. you are the racist one instead of Hyunjin. Ya, okay, cancel. Period gitu. You are cancelled. You are the racist one, not Hyunjin. Gue sih gitu mikirnya. This is what I'm thinking gitu. This is my opinion. So I'm so angry here. I'm so mad of you guys didn't think twice, or you guys didn't think I don't understand. berpikir panjang gitu akan kasus ini. If you guys didn't up this racist thing, so this case is never been the racist news or the racist thing gitu. Jadi kalau kalian nggak nge-up berita ini sebagai berita rasis, maka berita ini tidak akan jadi berita rasis, maksud gue gitu. Jadi berita ini tidak akan menyudutkan Hyunjin sebagai orang yang rasis gitu. Ini karena ulah elu gitu loh. Ngadu domba ya. Iya gitu. Jadi Bisa nggak lo search kayaknya dulu? Janganlah kalian ini langsung menyimpulkan sesuatu. jangan Sebelum banget. research, belum mencari kebenarannya. Apa yang terjadi? Jangan dah, bener-bener dah. Bersikap, be smart guys, be smart, be clever, be careful of what you do, of what you think, What right? you see. What you see, and what your opinion gitu. Harus hati-hati. Jangan sampai memecah belah hal yang sebenarnya nggak terjadi Iya. gitu loh. Kayak yang Hyunjin ini, kenapa bukan Black Stace yang ngomong, kenapa justru Kalau Stay backstage-nya nggak biasa aja ya. banyak ada jadi Bang Chan sempat udah meminta maaf ya, bukan sempat. Jadi Bang Chan sudah meminta maaf di Instagramnya secara langsung. Ini hebatnya Stray Kids tuh mandiri, dia tidak diwakilkan sama JYP. Hello, this is JYP. Ya, agensinya. We apologize because the racist thing or the racist case or the racist issues that Hyunjin of Stray Kids made a mistake misalnya gitu ya. Enggak gitu. Jadi ini benar-benar dari Bang Chan-nya langsung nge-share permintaan maafnya dia di Instagram officialnya Stray Kids. Nah gitu. Jadi bener-bener mandiri banget, dia nggak pakai perwakilan guys. Agensinya tapi tahu. I don't know. Setahu gue Bang Chan adalah orang yang walaupun dinaungi oleh JYP, dia tidak mau membuat JYP repot. Selama dia bisa jalan sendiri, dia pastikan itu berjalan dengan sendiri, dengan usahanya dia sendiri gitu. Itu Bang Chan. Pokoknya gue satu spesies sama Bang Chan. Gue bangga banget sama dia. Bang Chan best leader. Yeah, Iya. I'm agree with that. Ya pokoknya setelah Bang Chan nge-share itu di Instagram, banyak banget stay dan juga Ngedukung. banyak stay dan beberapa K-popers Suka banget yang memfollow, yang mengikuti banget tentang kasus ini. Banyak yang thank you karena thank you, you're apologizing gitu. Makasih kamu sudah minta maaf. Tapi menurut gue dia nggak perlu minta maaf karena ini Iya. cuma salah paham.
Tapi ya bagus juga sih. Istrinya Tiar Sunda Waktu yang putih itu. Iya, yang mana yang putih? Yang ngadu domba. Fansnya, benar. Jadi ya itu sih hak prerogatifnya Chan ya, karena Chan adalah orang yang apa sih, berpengaruh, apalagi dia idol. Yang menurut gue sah-sah aja sih kalau dia minta maaf, Iya. supaya memang nama Stray Kids juga tidak mendapat julukan yang jelek dari fans, julukan rasis gitu ya, jangan sampai. Jadi menurut gue lumayan tepat apa yang dilakukan Bang Chan, meskipun menurut gue itu nggak perlu, tapi ya it's okay gitu kan, karena pemikiran Bang Chan sama gue jelas beda walaupun kita satu spesies. And setelah itu di sana juga banyak Black Stays yang bilang mereka tidak merasa tersinggung. Nah, tuh. Banyak Black Mana Stays yang itu? bilang mereka tidak merasa tersindir oleh karakter yang Hyunjin pakai untuk membuat teman-temannya tertawa saat di Finding Skize. Ya, jadi cerita ini berawal dari Finding Skize itu yang episode 2 yang buat setiap member harus membuat member lain ketawa sama pakaian atau kostum yang dia pakai gitu. Jadi kalau misalkan belum nonton aja. Gue bakal kasih link descriptionnya gue bakal kasih linknya di description di bawah ya. Bakal pengen nge-react sih kapan-kapan, tapi nggak tahu kapan tapi nggak tahu kapan ya, kapan mah nggak ngerti. Kapan kalau kapan. Ya oke guys, tadi itu aja. Gue udah capek banget, gue udah kesel banget dah sama Stay yang kagak mau mikir dulu ya sebelum ngomong. Dan gue coba sama Iya. Saseng. Ya kalau dari gue sebagai Stay, akhir-akhir ini kan banyak banget ya kasus-kasus yang lagi dialami sama NCT. Dari mulai Jaemin yang waktu itu apa sih, katanya apa gitu ya, Jaemin, Haechan, terus pokoknya NCT banyak yang dibully karena di bubble. Kenapa sih yang di bubble, ada deh tuh pokoknya ya. Gue sebagai Stays minta NCT Zen supaya sabar, supaya tabah menghadapi semua sabar ya saya, menghadapi semua fitnahan atau bulian atau kasus-kasus yang memang sedang berjalan seperti kasusnya Taeyong gitu kan. Tetap streaming NCT supaya kalian supaya kalian terhibur, lupa deh sama kejadian-kejadian yang jelek tentang boy group yang kalian sukain gitu. Untuk Stray Kids yang kayak tadi tuh dia langsung ngambil kesimpulan. Kalau misalkan belum tahu kebenarannya jangan langsung dipublikasiin si ini. Jadi kalau menurut gue adat dan budaya itu bukan berdasarkan rambut ya guys. Yang afro tadi bukan adat dan budaya. Orang Papua pun di Indonesia, orang di Indonesia pun ya, suku pedalaman Papua atau orang-orang Papua, orang-orang timur lah, itu rambutnya sama seperti itu. Jadi bukan cuma punya orang Afro, bukan cuma punya orang Afrika, bukan cuma punya orang black people di Amerika, tapi di Indonesia pun banyak rambut-rambut kayak gitu. Apakah ketika orang Indonesia tapi sama-sama berkulit hitam Kan enggak. pakai maksudnya punya rambut afro gitu juga dibilang sebagai rasis atau pelecehan budaya karena itu punya orang Afrika? Enggak loh, enggak. Orang Indonesia juga punya banyak kok rambut-rambut afro kayak gitu tuh, banyak orang Indonesia punya. Mungkin Stays yang ngomong kayak gitu nggak pernah main ke Indonesia kali. Main-main lu ke Indonesia, hey come to Indonesia please. Karena ya dia orang luar, Stay international Stay maksudnya. Pesan-pesan gue, please jadi fans yang pinter, idol kalian masing-masing. selalu sayangi, selalu protect, dan jangan aneh-aneh, jangan ngadi-ngadi lu pada ngadi-ngadi aja lu. Gitu ya, jangan bikin gaduh, jangan bikin rusuh antara fandom lu sama fandom orang, atau fandom lu sama fandom lu sendiri. Jangan nih kayak Stay yang kemarin, fandom Stay sama Stay itu hampir kebelah dua gitu ya, gara-gara kesalahpahaman, gara-gara satu pendapat orang goblok
ya kan, jangan gitu ya. Respect each. Kalau memang Hyunjin rasis, katakanlah dia rasis karena dia menghina fisik orang dengan bibir tebalnya, bisa jadi gitu. Kan gue bilang gue juga nggak ngebela Hyunjin secara pasti, cuman gue nyesel aja sih sama Stace yang ikut-ikutan menyudutkan Hyunjin gitu. Kalau memang lo mau bilang dia rasis ya secara to the point, lo rasis karena lo udah menghina fisik orang gitu, dengan bibir tebal itu lo menghina kayak gitu. Toh Hyunjin pun bibirnya tebal. Jadi bisa aja kan Hyunjin itu menistakan diri dia sendiri. Bisa. Iya. Jadi jangan kesinggungan deh. Jadi fans tuh jangan terlalu baper lah. Kalau baper karena mereka cute, karena mereka lovely, itu nggak apa-apa. Daripada ngadu domba. Iya. Ini nggak ada cupang. Mending daripada ngadu domba, mending ngadu kecerdasan, iya nggak? Betul. Iya, mending main kuis K-pop atau apa kayak gitu. Udah, sampai sini aja dulu. Jangan lupa subscribe, like, coa, komen, share. Kongyu, terima kasih udah watch, udah dengerin ocehan kita. Dengerin ocehan kita. Terima kasih udah nonton. Ini pasti bakal panjang banget videonya. Gue nggak tahu sampai berapa menit ya. Yang jelas kalau misalkan kalian kalian rasa bosen, kalian bisa nonton sambil ngemil, gitu kan. Karena jangan sampai New Green Tea, NCT.